Coba ilmu jenengan yang jenengan dapatkan dari katanya dari Haji Nur Hasan ini, coba diadu dengan saya. Nah, berani nggak kira-kira? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassir li amri wa hlul muqaddatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membacakan komentar dari Bapak Jihan atau Bapak siapa tadi. Kita akan membacakan komentarnya karena beliau ini selalu komen dan juga selalu interaksi di video-video kita, dan ada hal yang menarik yang ingin saya baca. Karena beliau itu sepertinya sudah mulai berani melanggar ijtihad dari Bapak Imam. Dan ini adalah hal yang bagus ya. Karena kita dilarang untuk menonton video-video mantan atau interaksi dengan mantan, tapi beliau tetap mau membantahnya atau melanggar aturannya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di video kemarin itu kita membahas tentang ilmu permangkulan ya, atau ilmu mangkul, dan juga ilmu yang ini mudah atau ilmu yang mudah diamalkan seperti itu. Di komentar tersebut beliau itu mengatakan ya, bahwa sebelum ke Mekah itu beliau Bapak Haji Nur Hasan ahli pondokan ya. Beliau itu ahli pondokan, kemudian pondok mana-mana beliau sudah dipelajari ya, katanya seperti itu. Nah, saya ingin mengajak beliau ini untuk berpikir kritis ya, menggunakan nalar kita, bahwasanya informasi tersebut itu kita dapatkan dari mana ya. Apakah beliau itu benar-benar mendatangi pondok-pondok seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak pengurus yang di mimbar-mimbar itu? Nah, ini informasi seperti ini apakah kita langsung meyakini, oh iya, oke, saya yakin, saya percaya, padahal kita tidak sejaman dengan beliau. Apakah ada bukti-bukti yang bisa menguatkan hujah beliau ya, bahwa ini yang mendatangi, dan juga pondok mana saja ya. Ini Mbah Bajuri ini mengatakan bahwa pondok-pondok itu sudah didatangin sama Mbah Yai Nur Hasan. Apakah seperti pondok Lirboyo, Sidogiri, Tebu Ireng itu juga apakah sudah didatangin? Ya pastinya belum. Pastinya ya ini gimana ya, saya kalau mengatakan nanti terkesan kasar atau meremehkan ya. Ya ini sudah nggak masuk akal ya, bullshit ya itu, penipuan atau bohong. Kalau sudah didatangin harusnya seperti Lirboyo itu ya, kan di Jawa Timur kan kita. Beliau pun juga di Kediri ya. Seperti di Alfala masa didatangin. ada lucu ya. Ya coba jenengan cek informasi tersebutnya Mbah Bajuri ini. Kalau mau kritis ya, kalau rubuh-rubuh gedang itu ya terserah panjenengan ya. Kalau jenengan mau kritis ya, harus dipastikan terlebih dahulu pondok mana saja ini yang sudah didatangin sama beliau ini. Kemudian beliau juga mengatakan di komentar yang lain bahwa Mbah Nur Hasan ini tahun 1929 sampai tahun 1941 ini beliau meguru mangkul di Mekah. Nah, kemudian Mbah Nur Hasan ini mangkul sama siapa? Pertanyaan itu ya, jenengan harus, kalau misalnya belum tahu, jenengan coba cari tahu juga gitu. Ya saya kan juga nggak tahu ini Mbah Nur Hasan ini mangkul dengan siapa. Kalau jenengan tahu, tolong kasih tahu informasi ke saya dengan beserta bukti-buktinya ya, bahwa beliau itu pernah daftar atau beguru atau temen gurunya mangkul di sana itu sama siapa, gurunya siapa, itu kan seperti itu. Harusnya jenengan juga memberikan informasi yang valid.
yang mungkin saya bisa menerimanya gitu. Atau bahkan saudara-saudara kita yang sudah hijrah atau jenengan arani JRK itu juga biar percaya. Kemudian Mbah Bajuri ini juga membalas ya pertanyaan saya dengan jawaban yang saya tahu beliau itu Syekh Abu Syamah Abdul Dhohir dan Syekh Umar Hamdan guru di Mekah. Ilmumu tidak banding. Ilmumu sak kuku hitamnya Haji Nur Hasan mungkin tidak ada le. Ya, kok jawabannya yang saya tahu, jenengan tahu apa enggak? Kok yang saya tahu, jenengan tahunya dari mana? Seperti tidak yakin gitu. Kalau benar-benar beliau ini berguru dengan Syekh Abu Syamah atau siapa ini Syekh Umar Hamdan, ya buktikan bahwa beliau ini benar-benar murid dari beliau kedua Syekh tersebut. Jenengan aja ngaku-ngaku gitu loh. Saya itu tidak pernah membandingkan diri saya itu dengan Haji Nur Hasan ya. Tapi saya bandingkan dengan antum ya, Mbah Bajuri ini. Jenengan bandingkan dengan saya atau saya bandingkan jenengan gitu. Karena saya tidak di eranya Bapak Nur Hasan. Kita sekarang yang masih hidup mungkin ya. Coba ilmu jenengan yang jenengan dapatkan dari katanya dari Haji Nur Hasan ini, coba diadu dengan saya. Berani nggak kira-kira? Karena jenengan kan dapat ilmu mangkul kan kata nih. Jenengan mendapatkan warisan ilmu dari Bapak Haji Nur Hasan apa enggak? Kalau jenengan dapat, ayo coba ilmu yang jenengan dapatkan dari guru jenengan dibandingkan dengan ilmu saya. Itu baru apple to apple ini. Saya dibandingkan dengan Haji Nur Hasan, beliau nggak ada kok. Beliau sudah meninggal kak. Semoga Allah mengampuni beliau kok. Gimana mau bandingkan? Jenengan dibandingkan misalnya dengan Imam Nawawi, Imam Syafi'i, jauh. Mbah Nur Hasan pun juga dibandingkan dengan Imam Syafi'i pun juga jauh ilmuannya. Cuma bandingkan gitu semua orang juga bisa. Tapi saya bandingkan jenengan, ayo berani nggak? Bandingkan orang ini. Nah, gini ya, anggap saja kita sama-sama tidak tahu karena kita itu tidak memiliki informasi yang valid atau bukti bahwa Bapak Haji Nur Hasan ini benar-benar berguru dengan Syekh Abu Syamah atau dengan Syekh Umar Hamdan ya. Nah, di sini saya menampilkan dua referensi kitab atau buku ya. Bahwasanya ini adalah Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi ya, biografi, guru-guru, murid-murid dan ijazah-ijazahnya ya. Di sini jenengan bisa beli, cari di internet lah. Kalau tidak bisa di internet ya beli kitabnya no. Modal sedikit kan ya, modal kita anggap kita sama-sama tidak tahu lah ya ini. Kita sama-sama beli, kita sama-sama baca apakah Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi ini memiliki murid yang bernama Kiai Haji Nur Hasan. Apakah nama-namanya itu ada, terserah. Kalau memang muridnya loh ya, kalau nggak ada ya berarti ya tipu-tipu kan gitu, cuma aku ngerti nggak, wah kayak kapalku, wah kayak mobilku kalau cuma ngarani seperti itu ya semua orang juga bisa. Kemudian yang kedua ada biografi dan makalah-makalah Syekh Abdul Dhohir Abu Syamah ya, imam khotib dan pengajar di Masjidil Haram Darul Hadis Mekah ya kan, katanya Wahai Nur Hasan itu kan berguru di Darul Hadis. Lah ini biografinya. Nah, di sini kita baca, kita cari apakah beliau ini memiliki murid yang bernama Bapak Kiai Haji Nur Hasan. Ya. Kalau misal ada, oke, saya pasti terima. Ya, saya itu pasti menerima apapun informasi jika itu ada referensinya. Ya. Jadi tidak cuma aku-akuan atau mengaku-ngaku, tapi kalau ada ini loh, Le Anton kan jangan panggil saya gitu lah. Ini loh Le, ada ini. Namanya Bapak Haji Nur Hasan di biografi Syekh Abu Syamah kan gitu. Nah, ada ini namanya dan juga terdaftar, itu pasti saya terima, saya akui keilmuan beliau. Gimana, berani nggak ini ya kita sama-sama membeli dua kitab tersebut, atau mungkin jenengan ada referensi lain nggak apa-apa, mungkin nggak cocok dengan kitab yang saya ajukan ke jenengan ini atau buku biografi ini jenengan nggak cocok, nggak apa-apa, tapi jenengan bisa mendatangkan atau mencari
biografi kedua beliau ini yang syekh-syekh yang jenengan sebutkan tadi, kemudian ada nama muridnya yang bernama Bapak Kiai Haji Nur Hasan. Nah, itu akan saya terima, dan juga saya juga akan menyampaikan ke teman-teman yang lain bahwa Bapak Kiai Haji Nur Hasan itu benar-benar bersanad atau berguru dengan kedua syekh tersebut. Tayyib, saya tunggu ya. Saya tunggu di video saya ini. Insya Allah jenengan pasti nonton kok video-video kami ya. Dan itu membuat saya senang sebenarnya. Cara komunikasi saya itu kan juga lewat video ini. Jadi kalau jenengan pengen komunikasi lebih dari ini ya saya juga siap. Dan juga jenengan itu saudara muslim saya. Dan saya tidak ada rasa kebencian dengan jenengan. Saya cuma pengen mengajak berpikir kritis, itu saja. Tidak lebih ya. Jenengan mau tetap di Jokam monggo, jenengan mau tetap tidak mau keluar itu ya monggo. Yang penting jenengan tidak memiliki paham bahwa selain dari kelompok jenengan itu ya, itu kafir atau masuk neraka semuanya ya. Cuma itu saja keinginan saya. Mungkin sedikit obrolan kita ini bisa Allah berikan manfaat ya, dan juga semoga panjenengan itu bisa mendatangkan apa yang saya inginkan ya. Itu saya juga sangat berharap loh jenengan bisa mendatangkan itu, dan saya tunggu info selanjutnya. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.